Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berkata, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengakui, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, bahwasanya aku sesungguhnya termasuk orang yang zalim. Nabi ini, Nabi Yunus, beliau menganggap diri sidin itu orang yang zalim. Padahal sidin cuma satu kali berbuat hal yang tidak patut, yaitu meninggalkan kampung tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Beliau merasa bahwa beliau sudah masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Namun kita padahal orang zalim bisa sarik, padahal hari-hari maksiat, hari-hari berbuat dosa, hari-hari sombong, padahal orang zalim habang muha. Nabi Yunus seorang Nabiullah yang mana beliau ini adalah seorang yang terpelihara dari dosa, cuma berbuat hal yang tidak wajar. Beliau menganggap diri sidin itu orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus ini berkat pengakuan sidin sebagai orang zalim itu. Allah suka kalau kita mengaku, ya Allah hamba ini orang zalim, ya Allah hamba ini orang fasik. Tuhan ketujuh. Daripada mengaku, ya Allah hamba banyak berbuat taat kepada engkau, Tuhan kata ketujuh kayak itu. Tuhan kata ketujuh, kita merasa bahwa ya Allah hamba banyak berzikir kepada engkau, hamba banyak bersedekah, Tuhan kata ketujuh. Tuhan itu ketujuhnya bahwa kita merasa diri kita ini orang yang zalim, kita orang yang hina, kita orang yang banyak dosa. Itu yang disukai Allah daripada diri kita ini, pengakuan-pengakuan semacam itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, lam yad'u biha muslimun rabbah fi syai'in qad illa istajabalah. Tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seseorang muslim, melainkan Allah kabulkan doanya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak berdoa seseorang dengan doa itu, melainkan Allah kabulkan hajatnya. Contohnya misal, kita sebelum berdoa baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca beberapa kali, arti pahami bujur-bujur la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Berdoa kepada Allah habis itu. Nah, boleh juga dijadikan tawassul, Allahumma inni as'aluka bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an taqdiya hajati, umpamanya. Ya Allah, hamba minta kepada engkau dengan berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka tunaikanlah hajatku ini. Nah, tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seseorang muslim, melainkan Allah perkenankan baginya. Nah, karena Allah menyukai kalau kita mengaku zalim, Allah suka. Karena kalau kita mengaku zalim, berarti kita ada harapan baik. Ada harapan mau bertobat. Ada harapan mau minta ampun. Nah, kalau kita merasa baik pada hulu, pada mau lagi bertobat. Padahal saling banyakkan salahnya, saling banyakkan dosanya. Cuma karena merasa bersih, lalu kadang mau lagi tobat. Nah, bila kita merasa zalim, kita merasa orang yang fasik, orang yang banyak dosa, itu ada harapan bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis lagi disebutkan, man da'a biha bi maradih arba'ina marrah pamata bi maradihi dzalik utiya ajra syahid wa in bara'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubi. Orang yang sedang sakit, garing,
membaca 40 kali la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hamba ya Allah orang yang zalim. 40 kali. Jikalau dia mati syahid. Jikalau sembuh dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, itu semata-mata karena Allah cinta kita mengakui sebagai orang yang zalim. Pengakuan orang yang zalim itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.